Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Amanda Putri dengan NIM G00240063 dengan dari kelompok A7. Baiklah, di sini saya akan laporan anatomi blok 2.1 Genio Operatorate Uropoetika. Baiklah, baiklah ini slide selanjutnya. Soal yang pertama adalah jelaskan secara urut mekanisme ereksi dan ejakulasi. Baiklah, saya akan menjelaskan mekanisme dan juga apa itu ereksi dan ejakulasi. Nah, ereksi itu sendiri atau parasimpatik itu dia rangsangan atau stimulus seksual akan diproses pada jarak supraspinal di area preoptik, medial dan nukleus paraventricularis dan hipotalamus dan hipokampus juga. Bis itu yang merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan ereksi. Nah, impuls dari SSP ini merupakan hipotalamus dan hipokampus yang dibawa oleh ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2 sampai 4. Bis itu inhibisi ereksi akan dibawa oleh serabut parasimpatis segmen lumbal 1 sampai 3. Oke, ini adalah ereksi. Nah, kita jelaskan dulu ya hipotalamus sama hipokampus tuh gimana sih cara dia tuh mekanismenya. Nah, jadi hipotalamus itu dia tuh udah saat menerima rangsangan seksual, di hipotalamus tuh bakal mengaktifkan si area perioptik ini medial atau MPOA. Dan nukleus itu para ventricularis itu atau PVN yang meningkat setiap pelepasan neurotransmitter seperti kayak dopamin dan norepinefrin yang berkontribusi pada terjadinya ereksi. Selain itu, hipotalamus juga akan mengatur pelepasan hormon gonadotropin yang mempengaruhi fungsi seksual itu. Habis itu hipokampus. Nah, hipokampus itu adalah informasi yang akan diproses di hipokampus tuh bakal mempengaruhi respons seksual itu loh berdasarkan ingatan dan asosiasi emosional kita. Para cowok maksudnya. Pak yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya si ereksi. Nah, ini adalah mekanismenya. Yang pertama itu kan rangsangan tuh bakal diterima reseptor dan bakal mengirim signal. Nah, habis mengirim signal tuh signal itu bakal diterima oleh si hipotalamus dan hipokampus lalu diproses yang tadi aku dulu bilangin. Habis itu hipotalamus sama hipokampus tuh bakal mengirim impuls ke efektor melalui serabut parasimpatis sakral 2 sampai 4. Habis itu bakal terjadi ereksi tuh. Nah, ini adalah pertama kan ereksi. Nah, serabut parasimpatis ini atau nervus erigentes ini tuh kayak bakalan melepaskan si oksida nitrat atau vasoaktif intestinal peptide selain asetylcholinnya itu. Oksida nitrat mengaktifkan enzim guanylasiklase menyebabkan peningkatan pembentukan guanosin. Monosfat atau GMF dapat melebar ke arteri-arteri penis tuh dan bakalan ada jalinan trabekula serat-serat gitu, corpus cavernosa dan corpus spongiosum dalam batang penisnya itu. Habis itu bakalan terjadi relaksasi autopolos cavernosus penis yang dilatasi oleh arteri helicinae corpus cavernosum. Habis itu darah tuh bakalan masuk masuk terus mengisi kaverna itu sehingga tunika abugena tuh bakal terenggang gitu kan. Habis itu vena-vena yang bakalan vena-vena yang menembus gitu tuh bakalan terjepit gitu sehingga darah tuh nggak bisa keluar bakalan terjepit nah gitu sehingga tekanan si internal meningkat dan bakalan bertahan di situ sampai um, udah selesai kayak emosional udah selesai gitu kan di situ tuh diameter dan panjang penis itu bakalan besar gitu makanya setiap terjadi ereksi tuh penis tuh bakalan um, tegang atau kayak itu tuh gara-gara adanya darah itu uh, terjepit gitu vena-vena itu terjepit jadi nggak berdarah tuh nggak bisa keluar jadi kayak tergang gitu. Nah, habis itu kita masuk ke ejakulasi. Nah, ejakulasi ini atau simpatisnya itu tuh mekanisme ejakulasi itu terdiri dari dua proses ya, emissi sama ejakulasi. Nah, kalau emissi sendiri itu adalah transmisi cairan semen ke dalam uretra. Terus kalau ejakulasi itu adalah keluarnya cairan semen dari ostium uretra eksternum. Nah, reseptor pada kulit OGM itu bakalan dibawa oleh serabut eferen, oleh nervus pudendus centrum, akan terus bakalan dibawa lagi rangsang menuju si NI, LC, dan LMS itu segmen membali 1 sampai 3 efektor.
Nah, pada saat emisi nih ya, pada saat emisi itu dinding ductus deferens itu bakal berkontraksi. Otot-otot kelenjar vesikalis tuh dan bau-bau retalis tuh bakal kontraksi juga, terus juga yang bakal berkontraksi itu ada juga sphincter vesica urinaria. Nah, kalau pas saat pada ejakulasi, itu tuh bakal menyebabkan kontraksi arteri helicinae sehingga bisa mengalirkan darah ke venula dan ditambah kontraksi oleh musculus bulbosphincter dan musculus ischia cavernosus. Sehingga dorongan mekanis itu untuk mengeluarkan semen dari uretra. Nah, ini adalah ereksi. Nah, pertama tuh bakalan ada stimulasi seksual. Nah, stimulasi seksual itu tuh proses dimulainya dengan rangsangan kayak baik itu sentuhan fisik atau visual, itu tuh bakalan yang bakal merangsang otak tuh ke saraf sistem otak gitu. Habis itu nanti kan ada peningkatan aktivitas saraf. Nah, itu tuh menyebabkan stimulasi itu meningkatkan aktivitas pada sistem saraf otonom, pada mengaktifkan saraf parasimpatik juga untuk meningkatkan aliran darah ke penis biar dia tuh tergang kayak tadi, kayak ereksi tadi. Oh ini sorry ya, ini aturan ejakulasi, typo. Habis itu ada ereksi. Nah, ereksi itu tuh aliran darah tadi ya, udah tahu ya kayak aliran darah tuh bakalan dia tuh meningkat ke jaringan spons pada penis itu corpora cavernosa itu yang menyebabkan ereksi kemudian penetrasi. Terus ada emisi. Nah, emisi itu tuh dia tuh kayak spermatozoanya itu tuh yang disimpan di dalam testis tuh bakal bergerak ke vesicula seminalis dan kelenjar prostat bergabung untuk membentuk si cairan semen itu. Di situ bakalan ada pergerakan cairan semen. Pergerakan cairan semen itu yang melalui kontraksi-kontraksi dari si vesika seminalis sama kelenjar prostat tersebut. Kontraksi-kontraksi otot yang ada di sekitar. Jadi kayak semen itu bakalan jalan terus ke um, uh, uretra, vesicula seminalis gitu, sama si kelenjar prostat. Habis itu ejakulasi. Nah, ejakulasi ini tuh terjadi ketika otot dasar panggul itu dan otot-otot sekitar uretra itu tuh bakal berkontraksi memaksa si semen itu tuh untuk keluar melalui penis. Jadi kayak dikontraksi-kontraksi itu sama si otot-otot sekitar uretra bakalan keluarlah si cairan semen itu. Habis itu ada resolusi. Nah, resolusi itu setelah terjadinya ejakulasi, ereksi itu bakal menghilangkan dalam tubuh. Ya kembali seperti normal lah, kayak dia tuh nggak bakal tegang lagi ya, kayak udah selesai gitu, kayak udah capek gitu penisnya. Habis itu sistem saraf simpatik itu bakalan mengurangi aliran darah ke penis. Jadi udah selesai. Kalau semen udah keluar, jadi si itu tuh nggak penis itu nggak bakalan tegang lagi. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminima eksterna. Nah, yang pertama itu struktur dari OGF yang eksterna itu ada banyak ya, ada mons pubis, atau dia tuh kayak di area kulitnya itu bakal menonjol gitu kan. Habis itu ada um, klitoris. Nah, klitoris itu sendiri itu adalah organ erektil yang homolog dengan glans pensilea. Terus ada labia majora itu tuh commissura laborium anterior et posterior. Itu tuh kayak lipatan-lipatan kulit gitu yang menonjol ke membentang ke arah caudodorsal dari mons pubi. Habis itu ada labia minora. Labia minora tuh kayak frenulum, labirum pudendi, prepucium, clitoridis, venulum, clitoridis. Nah, itu tuh labia minora itu tuh kayak pelipatan juga, cuman itu nggak mengandung lemak sama dan kulit yang bakalan berambut gitu loh. Jadi nggak bakalan ada rambutnya di area ini. Nih, nggak bakalan ada rambutnya gitu. Terus ada vestibulum. Nah, vestibulum itu tuh dia tuh kayak ruangan yang mengelilingi si labium minus itu menjadi bermuara ostium uretra, ostium vaginale, sama glandula fibularis major minor. Habis itu ada glandula vertebralis major. Nah itu tuh dia tuh kayak glandulanya tuh homolog sama glandula bulboretralis juga pada pria. Setiap glandula itu mempunyai ductus yang bakalan berkeluar ke tempat di sebelah lateralnya pada cekukan di antara dua lamina minora. Nah, kita masuk ke himen. Nah, ini adalah macam-macam himen ya, teman-teman. Macam-macam himen, kayak selaput darahnya gitu.
ya selaput mukosannya kayak pembuluh darah itu. Jadi kayak setiap habis misalnya nih misalnya tuh awal-awal tuh ya kita tuh masih kayak gini, nanti kalau misalnya kita udah melakukan hubungan seksual bakalan udah kayak udah sobek gitu loh selaput darahnya. Tapi kalau selaput darah ini tuh gak harus dari hubungan seksual aja, bisa jadi kayak kecelakaan lah atau bagaimana pun itu. Jadi setiap perempuan itu beda-beda himennya, jadi nggak sama semua, makanya ada banyak bentuknya gitu. Nah, apabila himen tuh ruptur, terlihat benjolan kecil-kecil tuh di situ. Disebut um, Kruncula hymenalis atau him pervota, itu adalah himen yang nggak memiliki lubang sehingga darah menstruasi itu nggak bisa keluar. Itu tuh. Di situ kita bakalan masuk ke vaskulari inervasinya. Nah, vaskularisasinya itu sendiri, dia tuh vaskulasi dari arteri pudenda interna. Um, ada juga ada arteri perinalis bulbospiduli sama dorsalis clitoridis femeralis sama profunda, terus juga vena pudenda externa dan vena sapena magna, terus juga ada vena dorsalis clitoridis profunda menjadi si uh, vena profunda sama pudenda interna, terus juga ada vena dorsalis clitoridis superficialis, itu bakal menjadi bermuara ke sapena magna. Nah, inervasinya itu ada nervus cavernosi, clitoridis, planisi atau pelvisi, itu tuh bakal jadi ereksi tadi. Habis itu ada nervus pudendus atau somatosensori. Nah, ini adalah episiotomi ya, teman-teman. Episiotomi itu kayak prosedur insisi, kayak di posterior organa genital femina tuh bakalan jadi partus gitu. Misalnya nih, kita kan mau melahirkan nih, nggak mungkin kan kita um, ini kayak gini nih. Nggak mungkin kita sobek di sini ya, karena nanti bakalan menuju ke anus, bakalan robek gitu. Jadi saat ber saat melahirkan jadi harus disobek di kirinya ini biar gak nyampe anusnya gitu. Nah, episiotomi itu tuh sering ada dua dua gitu kan metodenya, ada si epis medialis sama si epis mediolateral gitu. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini adalah jelaskan anatomi REN beserta vaskularisasi dan inervasinya. Nah, posisi anatomi REN itu tuh dia tuh kayak merupakan organ retroperineal ya. Terdapat glandula adrenal di polus superiornya ya. Superior. Bisa ada letak skeletopisnya. Skeletopisnya itu tuh dia setinggi bagian superior VTH 12 sampai dan costa 11. Di situ tuh ada inferior FL 3. Bisa ada Ren Dexter yang lebih rendah 1/2 dari vertebrae karena adanya pendesakan lobus hepatis Dexter. Gitu. Nah, ini adalah lapisan pembungkus fixatorennya. Itu adalah lapisan pembungkus satu dari profunda ke superficial, itu ada kapsula fibrosa. Itu kayak pembungkus yang meliputi kayak langsung melekat pada permukaan luaran gitu loh. Di situ ada perirenal fat. Itu perirenal fat itu kayak yang lemak-lemak yang di bawahnya si fibrosa itu. Yang meliputi kayak kapsula fibrosa, terus juga ada pembuluh darah yang bakal masuk ke keluar masuk masuk keluaran gitu. Bisa ada fascia renalis itu kayak lapisan membranosa yang terletak di luar perirenal fat ren dan juga glandula suprarenalis membungkus ren itu. Glandula adrenal itu juga glandula adrenal tuh kayak di back depan fascia, terus di back depan itu fascia gerota. Terus ada pararenal fat. Nah, pararenal fat itu lemak ya. Dan pasti fat itu tuh udah gitu. Pasti kok isinya lemak-lemak gitu. Itu lemak yang terluar. Fascia renalis yang di back posterior dan posterior terlalu. Habis itu untuk fisaktornya
Dia tuh menyokong dan memfiksasi si rem tuh agar tetap pada tempatnya. Terus juga dia ada fascia renalis, ada juga arteria atau vena renalis, dan juga ada si corpus adiposum pararenal dan pararenal fat. Nah, adiposa ini atau adiposum itu tuh merupakan kayak memfiksasi ginjal pada saat dia bernafas, dan juga bila lapisan ini berkurang ya secara drastis tuh bakal bisa kayak anoreksia. Nah, itu maka ginjal tuh bakal turun atau neprotosis dan bakal mengalami rotasi sehingga ureter tertekuk dan aliran urin itu bakal terhambat atau hidronefrosis. Habis itu ada struktur eksternalnya REN. Nah, struktur eksternalnya REN itu tuh ada fasia anterior dan orfasisnya tuh ada anterior dan posterior. Terus tuh ada polus atau ekstremitasnya tuh ada superior atau cranialis ya. Habis itu tuh bakal berhubungan langsung dengan glandula suprarenalis inferior atau caudalis. Habis itu ada margonya. Margonya tuh yang bagian lateral itu berbentuk konveksi cembung. Kalau yang medial tuh bagian yang cekung kayak hilus renalis yang berisi kayak anterior anterior vesica anterior vena renalis, media sama ada arteri renalis posterior juga ada pelvis renalisnya. Nih ya, bisa dilihat nih, arteri renalis terus pelvis renalisnya itu adalah margonya di di hilus renalisnya. Nah, struktur internalnya ren. Nah, struktur internal rennya itu tuh ada cortex renalis. Nah, cortex renalis tuh berisi kayak ada kolumna renalis bertini itu ada struktur di antara piramidis renalis, arcus piramidis renalis itu ada arcus corticalis itu lengkungan yang berhubungan antar kolumna renalis. Terus ada medulla renalis itu tuh kayak massa membentuk konusnya itu. Terus ada juga papilla renalis itu tuh adalah apex dari medulla renalis menghadap si sinus renalisnya. So ada foramina papillaria itu adalah lubang-lubang di ujung papilla renalis dan bermuara ke ductus papillaris bertini. Habis itu ada calyx minor, ya. Itu masing-masing kayak terhubung dengan satu atau lebih papilla renalisnya. Habis itu ada calyx mayor, nah itu gabungan dari calyx minor ya. Jadi kayak gabungan dari mereka berdua gabung deh pokoknya. Terus itu ada pelvis renalis ya, gabungan dari calyx mayor yang akan menjadi ureter. Bisa ada sinus renalis itu adalah pelebaran si hilusnya. Ini ada vaskularisasi dari rennya itu sendiri ya. Vaskularisasi ren itu tuh kayak um, ini bisa dilihat di nextnya slide. Oh, oh ya sorry, ini aja kita langsung kasih ya. Jadi di vaskularisasi ren itu ada kayak fase anterosa yang bakal menuju ke ren itu adalah arteri renalis ya. Arteri renalis itu tuh kayak ada aorta abdominalis VL1 sampai VL2. Itu ada arteri renalis dextra et sinistra, ada R anterior at R posterior, terus juga ada yang bakal masuk ke Helios, bakalan ke yang berwarna ke lumbalis atau uh, R primarias masuk ke piramida renalis dan bakalan menuju ke arteri interlobalis bakalan berjalan di columna renalis menuju ke arteri aquarta, bakalan berjalan juga di basis piramidis renalis yang bakalan menuju ke arteri interbularis cortex renalis ya. Habis itu ada arteri deferens glomeruli yang bakalan membawa darah ke glomerulus kecil. Darahnya tuh nggak bakalan terfiltrasi gitu kayak berfiltrasi, melainkan tetap mengalir di glomerulus menuju si arteri efferent glomeruli. Terus ada arteri rekta berfungsi untuk reaborsi tembulus di ginjal. Nah, habis ini ada inervasi dari ren itu. Nah, inervasi dari ren itu sendiri, dia itu tuh uh, plexus renalis atau ada juga plexus renalis itu meliputi kayak somatic afferent, nervi splanchnici sama toraksi. Terus ada simpatisnya. Terus kalau saya baca nervus splanchnicus major et nervus spinalis minor. Bisa dari parasimpatis. Parasimpatisnya itu adalah nervus vagus. Terus plexus renalisnya itu berhubungan dengan plexus testicularis. Drainase limpatik ini atau masing-masing itu bakal bermuara ke nodi aortiki lateralis atau lumbalis di sekeliling pangkal arteria renalisnya itu.
Oke, mungkin sekian aja laporan anatomi saya blok 2.1. Bila saya salah menjelaskan tentang laporannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.